Halo, selamat datang di channel Teman Tidur. Sebelum saya melanjutkan cerita ini, alangkah baiknya jika kalian bantu subscribe dulu channel ini. Yuk kita masuk ke dalam ceritanya. Di sebuah desa kecil di tepi Alas Wening, Pak Sastro dan keluarganya hidup sederhana. Alas Wening adalah hutan kecil yang sejak dulu dianggap keramat oleh warga desa. Namun, seiring berjalannya waktu, keyakinan itu mulai memudar. Penduduk desa, tergoda oleh iming-iming uang, mulai menebang pohon di Alas Wening untuk dijual ke bandar kayu. Suasana desa berubah, suara gergaji mesin menggantikan kicauan burung, dan jalur truk kayu merusak jalan setapak yang dulu asri. Pak Sastro, seorang petani tua yang dikenal bijak, merasa gundah. Ia sering berdiri di pinggir lahan kebunnya, memandangi pohon-pohon yang mulai hilang. Wis beda zaman iki, gumamnya pelan sambil memegang cangkul. Alas Wening iki tameng desa. Yen ilang, mesti ana sing ora apik. Namun, suara hatinya tenggelam oleh hiruk-pikuk desa yang sibuk dengan urusan kayu. Malam itu, keluarga Pak Sastro berkumpul di ruang tengah rumah mereka yang sederhana. Istri Pak Sastro, Bu Sarti, sedang menyiapkan wedang jahe, sementara anak mereka, Lila, duduk di sudut membaca buku sekolah. Lila adalah gadis 14 tahun yang ceria, tapi belakangan ia sering terlihat cemas. Ia merasa desa mereka seperti kehilangan sesuatu yang penting. Lila, nggak belajar buat ulangan besok? Tanya Bu Sarti. Sudah, Bu. Tapi rasanya kok nggak tenang. Ya, aku kepikiran sama hutan di belakang sana. Tiap hari makin gundul aja. Jawab Lila dengan suara pelan. Pak Sastro menatap anaknya dengan pandangan serius. Yo, Le, alam iku kanca kita. Yen rusak, ora mung alas sing kelangan, tapi kita kabeh sing rugi. Malam semakin larut. Setelah selesai membereskan rumah, keluarga itu tidur. Namun, di tengah keheningan malam, Lila terbangun tiba-tiba. Ia bermimpi didatangi seekor ular besar berwarna hijau keemasan. Dengan mata yang tajam seperti menembus jiwanya, ular itu tidak menakutkan, melainkan terlihat bijaksana. Anak manusia, ujar ular itu dengan suara berat, tapi lembut. Ojo rusak alas iki. Yen terus koyo ngene, bencana gede bakal teka. Ular itu kemudian melingkar di pohon besar, seolah-olah menunjukkan bahwa pohon-pohon itu adalah perisai yang melindungi desa. Lila terbangun dengan napas memburu dan keringat dingin membasahi dahinya. Ia menyalakan lampu dan menatap sekeliling kamar, memastikan bahwa semua baik-baik saja. Namun, pesan dalam mimpinya begitu jelas, membuatnya merasa harus segera berbicara dengan keluarganya. Pagi harinya, saat sarapan, Lila menceritakan mimpinya kepada Pak Sastro dan Bu Sarti. Pak, aku tadi malam mimpi ketemu ular besar. Ular itu ngomong, kita nggak boleh rusak hutan. Kalau tidak, bakal ada bencana besar. Pak Sastro mendengarkan dengan serius, mengangguk pelan. Ular iku dudu sembarang tanda, Le. Mungkin alam lagi nyoba ngelingke kita kabeh. Bu Sarti, meskipun percaya pada hal-hal seperti itu, tetap mencoba menenangkan. Mungkin cuma mimpi, biasa, nduk. Tapi ya wis, kita jaga aja hutan di sekitar sini. Paling tidak, kita berbuat sesuatu. Namun, Lila merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar mimpi. Ia tahu, pesan ular itu bukan sekadar isapan jempol. Dan hari itu, ia mulai melihat hutan dan desa mereka dengan mata yang berbeda, penuh kekhawatiran. Keesokan harinya, setelah Lila menceritakan mimpinya, Pak Sastro merasa harus bertindak. Ia mengajak Lila menemui Pak Lurah dan beberapa warga desa untuk membahas peringatan itu. Mereka berkumpul di balai desa, tempat biasa warga berdiskusi tentang masalah desa. Pak Lurah, kata Pak Sastro membuka pembicaraan. Saya dan anak saya mau ngomong soal hutan kita, Alas Wening. Pak Lurah, seorang pria parubaya yang lebih sering sibuk dengan urusan dagang, melipat tangan di dada. Ngomong apa? Doh, Sastro, aku dengar dari warga,
kamu ngomong soal mimpi ular. Beneran mau bahas itu? Lila, yang berdiri di samping ayahnya, mengangguk. Iya, Pak Lurah. Saya mimpi ular besar bilang kalau hutan kita jangan dirusak. Kalau terus begini, bencana bakal datang. Warga yang hadir langsung riuh, beberapa tertawa kecil. Salah satu dari mereka, Pak Samin, yang belakangan mendapat banyak uang dari jualan kayu, angkat bicara. Lah, jadi kita dengerin mimpi anak kecil sekarang. Ular ngomong, katanya. Sastro, kamu serius bawa ini ke balai desa? Pak Sastro tetap tenang meskipun diejek. Samin, mimpi itu bukan sekadar mimpi. Alam sering memberi pertanda lewat cara yang kita nggak ngerti. Kalau hutan ini terus ditebang, desa kita nggak akan kuat. Kamu lihat sendiri, sungai sudah mulai dangkal karena tanah longsor dari bukit. Pak Lurah mengangkat tangan, mencoba meredakan suasana. Wis, jangan ribut. Tapi, Sastro, ini bukan hal yang bisa kita pikirkan secara serius. Mimpi itu kan, cuma mimpi. Lagian, penebangan ini buat kemajuan desa. Kita bisa bangun jalan baru dari uang kayu ini. Semua warga bakal dapat untung. Lila merasa marah mendengar tanggapan itu. Tapi, Pak Lurah, apa gunanya uang kalau desa kita hancur? Kalau pohon-pohon itu hilang, siapa yang melindungi kita dari banjir atau longsor? Pak Samin mencibir. Anak ini kebanyakan baca buku, Sastro. Alam itu kuat, nggak gampang rusak. Lagian, kita butuh makan. Ular-ular itu nggak ngerti apa-apa soal perut kita yang lapar. Diskusi itu berakhir dengan tawa sinis dari sebagian besar warga. Pak Sastro dan Lila pulang dengan hati berat. Pak, kenapa mereka nggak mau dengar? Tanya Lila saat mereka berjalan melewati jalan desa. Karena, manusia sering lupa kalau alam itu kawan, bukan barang dagangan. Mereka baru ngerti kalau semuanya sudah terlambat. Di hari-hari berikutnya, keluarga Pak Sastro mulai menjadi bahan gosip di desa. Tetangga mereka, Bu Parti, bahkan sempat berkata, Sastro dan keluarganya itu sok suci. Nggak mau ikut proyek kayu, malah bilang mimpi ular. Dasar, keluarga aneh. Meskipun begitu, Pak Sastro tetap teguh. Ia mulai menanam pohon-pohon kecil di lahan miliknya yang bersebelahan dengan alas Wening. Pohon-pohon yang ditanam itu dianggap tidak ada gunanya oleh warga lain. Tetapi, bagi Pak Sastro, itu adalah bentuk perlindungan terakhir untuk desa mereka. Lila juga ikut membantu menanam, meski hatinya masih penuh kekhawatiran. Pak, apa gunanya kita jaga hutan ini kalau orang lain terus tebang pohon? Pak Sastro mengusap kepala anaknya dengan lembut. Ingat, kadang kebenaran itu berat untuk dipercaya. Tapi kalau kita tahu itu benar, kita nggak boleh menyerah. Namun, Lila tahu bahwa tanpa dukungan warga, usaha mereka hanya setitik kecil dalam masalah besar yang terus tumbuh. Dan di langit, awan hitam mulai menggantung, pertanda musim hujan yang akan datang. Beberapa minggu setelah pertemuan di balai desa, sebuah truk besar berhenti di pinggir desa. Dari dalamnya turun seorang pria rapi dengan kemeja putih dan celana hitam, membawa map tebal. Pria itu, yang memperkenalkan dirinya sebagai Pak Tony, seorang bandar kayu sekaligus pengusaha perkebunan, langsung menuju rumah kepala desa. Warga mulai berdatangan karena penasaran. Pak Tony berdiri di teras rumah Pak Lurah, berbicara dengan suara meyakinkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya datang ke sini membawa peluang besar. Kami sedang mencari lahan untuk proyek perkebunan sawit. Desa ini sangat cocok karena punya tanah yang subur. Kalau bapak dan ibu mau kerjasama, kami akan membayar mahal untuk lahan dan tenaga kerja. Semua ini demi masa depan desa. Warga mulai berbisik-bisik. Bayangan uang yang banyak dan pekerjaan mudah membuat mereka antusias. Apalagi, beberapa orang sudah merasakan hasil dari penjualan kayu sebelumnya. Pak Lurah yang sedari tadi mendengarkan, akhirnya berbicara. Pak Tony, kalau proyek ini jalan, apa ada risiko untuk desa kami? Pak Tony tersenyum. Oh, tentu tidak, Pak. Perusahaan kami punya pengalaman bertahun-tahun di bidang ini. Justru dengan adanya perkebunan, desa akan maju.
Kami akan bangun jalan, fasilitas, dan pastinya memberikan pekerjaan untuk semua warga. Ucapan itu seperti sihir yang membuat warga semakin tergoda. Malamnya, Pak Sastro mendengar kabar dari tetangga tentang pertemuan itu. Esok harinya, ia memutuskan menemui Pak Lurah langsung. Di depan rumah kepala desa, sudah banyak warga yang berombol menandatangani dokumen yang dibawa Pak Tony. Pak Lurah, panggil Pak Sastro sambil berjalan mendekat. Pak Lurah menoleh, sedikit terganggu. Ada apa lagi, Sastro? Kalau soal hutan, aku sudah dengar pendapatmu. Pak Sastro tidak gentar. Aku nggak mau lihat desa ini hancur, Pak. Alas iku koyo tameng, desa iki. Nek ilang, wong-wong ora bakal slamet. Pak Tony menyela dengan nada ramah. Bapak Sastro, saya paham Bapak peduli dengan hutan. Tapi hutan ini hanya membuat desa terbelakang. Sawit akan membawa kemakmuran. Lihat saja desa-desa lain yang sudah sukses. Pak Sastro menatap tajam Pak Tony. Aku ngerti sawitmu mungkin ngasil ke duit. Tapi apa sampean ngerti nek alas ilang? Banjir bakal mudun, tanah bakal longsor. Wong-wong kene ora bakal slamet. Beberapa warga mulai terlihat ragu. Tetapi Pak Tony dengan cepat menenangkan suasana. Bapak-bapak, jangan khawatir. Perusahaan kami akan tanam ulang pohon di tempat lain. Ini adalah proyek modern, semua sudah dipikirkan. Pak Lurah, yang sudah termakan janji-janji Pak Tony, menyetujui proyek itu. Sastro, aku ngerti kamu peduli, tapi desa ini butuh perubahan. Aku nggak bisa menolak kesempatan besar ini. Hari-hari berikutnya, alat berat mulai berdatangan. Pohon-pohon di alas Wening ditebang lebih cepat dari sebelumnya. Truk-truk pengangkut kayu berbaris di jalan desa, mengangkut batang pohon besar yang selama ini melindungi desa dari angin dan hujan. Pak Sastro hanya bisa melihat dengan hati berat dari lahan kecilnya. Ia terus menjaga sebagian hutan yang ada di tanah miliknya. Iki wes gila. Wong-wong lali yen alam iku kanca. Duite saiki bakal ilang bareng alas iki ilang. Lila membantu ayahnya menanam pohon di sekitar rumah mereka. Pak, apa nggak ada cara lain? Mereka nggak dengar kita. Pak Sastro menggeleng. Kadang wong kudu ngalami dewe bencana kanggo ngerti arti alam. Kita ora bisa mandeke kabeh iki, le. Tapi kita kudu siap. Pak Sastro tahu, peringatan dari ular dalam mimpi Lila bukan sekadar omong kosong. Hutan yang dulunya keramat kini menjadi ladang keuntungan singkat, tanpa memikirkan apa yang akan terjadi di masa depan. Awan mendung yang menggantung di atas desa menjadi pertanda akan datangnya sesuatu yang lebih besar daripada sekadar hujan. Malam itu, suasana desa terasa sunyi. Suara gergaji mesin yang biasanya menggema sudah berhenti, digantikan oleh suara hujan rintik-rintik yang mulai turun. Lila, yang kelelahan setelah membantu ayahnya menanam bibit pohon, tertidur lebih awal. Namun, tidurnya kali ini tidak tenang. Dalam mimpinya, Lila kembali bertemu ular besar berwarna hijau keemasan. Kali ini, ular itu tidak hanya diam. Ia melingkar di atas sebuah batu besar di tengah hutan yang kini mulai gundul. Mata ular itu tajam, seolah menembus jiwa Lila. Anak manusia. Suara ular itu terdengar seperti bergema di seluruh hutan. Kowe, wis ndeleng apa sing bakal kelakon? Alas iki ilang, wong-wong bakal nangis. Banjir gedhe bakal ngombor kabeh. Tanah bakal mudun gawa omah-omah. Ojo ngenteni kabeh terlambat. Tiba-tiba, Lila melihat gambaran desa mereka. Sungai kecil yang mengalir, senang berubah menjadi arus deras, menghanyutkan rumah-rumah. Di lereng bukit, tanah longsor menimpa sawah-sawah dan jalan desa. Ia melihat warga berlarian panik, tanpa tahu harus kemana. Di tengah kekacauan itu, ular hijau besar berdiri diam, menatap Lila dengan mata penuh kepedihan. Lila terbangun dengan napas memburu. Keringat dingin membasahi keningnya, dan jantungnya berdegup kencang. Ini nyata, gumamnya sambil memegangi dadanya. Ia segera bangun dan menyalakan lampu kamar. Pagi harinya, Lila merasa gelisah.
Ia berjalan ke kebun kecil di belakang rumah untuk menenangkan diri. Namun, langkahnya terhenti ketika melihat sesuatu di bawah pohon beringin tua yang berdiri megah di sudut kebun mereka. Seekor ular hijau besar melingkar tenang di akar pohon beringin itu. Warna kulitnya persis seperti ular dalam mimpinya. Hijau keemasan yang berkilauan terkena sinar matahari pagi. Ular itu tidak bergerak, hanya menatap Lila dengan mata yang tajam, seolah-olah ingin menyampaikan sesuatu. "Pak, Bu, cepat ke sini!" Lila berteriak memanggil orang tuanya. Pak Sastro dan Bu Sarti segera keluar. Mereka tertegun melihat ular itu. "Iki tanda, Le," gumam Pak Sastro sambil melipat tangan di dada. "Alam lagi ngomong karo kita." Bu Sarti yang awalnya terlihat takut mencoba menenangkan diri. "Sastro, kita harus gimana? Ini pasti ada hubungannya sama mimpi Lila." Pak Sastro mengangguk, serius. "Kita harus siap, Sarti. Ular iki ora bakal muncul ngono wae. Banjir lan longsor bakal teka. Lan aku yakin mung alas sing isi ana sing bakal jaga kita." Hari itu, keluarga Pak Sastro mulai mempersiapkan diri. Pak Sastro memperkuat fondasi rumah mereka dan membuat saluran air di sekitar kebun untuk mengantisipasi luapan air. Lila membantu ibunya menyimpan persediaan makanan dan barang-barang penting ke tempat yang lebih tinggi. Di tengah persiapan itu, beberapa tetangga yang lewat justru mengejek mereka. "Ngapain repot-repot bikin saluran air segala, Sastro? Ular, itu cuman ular biasa kok. Kau terlalu percaya hal mistis," kata Pak Samin sambil tertawa. Namun, Pak Sastro tidak peduli. Ia yakin ular hijau itu adalah pertanda yang harus mereka dengarkan. "Nanti sampeyan bakal ngerti, Samin. Tapi semoga orang nganti terlambat." Malam harinya, Lila duduk di dekat jendela kamarnya, menatap pohon beringin di kebun. Ular hijau itu sudah terlihat. Damde Prasins tetap menyelimuti hatinya. "Pak, menurut Bapak, kenapa ular itu muncul di pohon beringin kita?" tanyanya pelan. Pak Sastro tersenyum tipis. "Mungkin Le, beringin iki salah siji wit sing isi dihormati karo alam. Wong-wong lali, tapi alas ora lali. Yen kita ngerti carane ngrawat, alam bakal njaga kita." Lila mengangguk. Meskipun hatinya tetap diliputi kecemasan, ia hanya bisa berharap apa yang ia lihat dalam mimpi tidak sepenuhnya menjadi kenyataan. Namun, ia tahu keluarganya harus siap menghadapi apapun yang akan datang. Awal musim hujan datang dengan angin sepoi dan rintik gerimis yang menyejukkan tanah desa. Namun, hujan yang biasanya menjadi berkah bagi para petani kali ini terasa berbeda. Hujan turun terus-menerus tanpa henti selama berminggu-minggu, membuat udara dingin menusuk tulang. Sungai kecil yang biasa mengalir tenang di dekat alas Wening mulai meluap. Airnya mengalir lebih deras dari biasanya. Tanah di pinggir sungai menjadi lembek, dan beberapa bagian mulai longsor. Warga desa yang awalnya menganggap hujan ini sebagai hal biasa, perlahan mulai merasa khawatir. Di balai desa, beberapa warga mendatangi Pak Lurah untuk menyampaikan kekhawatiran mereka. "Pak Lurah, sungai sudah mulai meluap. Kalau begini terus, kita bisa kebanjiran," kata Pak Min, seorang petani tua yang sawahnya berada di dekat sungai. Pak Lurah, yang tengah duduk sambil menyeruput kopi panas, menjawab dengan santai. "Ah, nggak usah khawatir. Ini cuman hujan biasa. Kita sudah sering dapat hujan deras tiap musim. Semua bakal baik-baik saja." Pak Samin, yang selama ini mendapat untung besar dari proyek kayu, ikut menimpali. "Betul," kata Pak Lurah. "Air sungai meluap sebentar, nanti juga surut. Jangan panik." Namun, di sisi lain desa, Pak Sastro dan keluarganya tidak mau lengah. Mereka tahu hujan ini adalah pertanda bahwa sesuatu yang lebih besar akan terjadi. Di tengah guyuran hujan, Pak Sastro dan Lila sibuk menanam bibit pohon di sekitar rumah mereka. "Pak, apa ini nggak terlambat?" tanya Lila sambil menanam satu bibit pohon trembesi di pinggir kebun. "Sing penting kita usaha, Le. Pohon-pohon iki bakal nulungi kita. Paling tidak kanggo ngreksa tanah iki." Bu Sarti, yang membantu membawa bibit dari gudang, menambahkan, "Alam itu bisa diajak kerja sama kalau kita hormati.
Aku cuma berharap warga desa segera sadar. Hujan semakin deras, dan air di sungai mulai memasuki lahan sawah yang terdekat. Jalan-jalan kecil yang biasa digunakan warga mulai terendam. Beberapa rumah di dekat sungai bahkan mulai kebanjiran. Pak Sastro yang sedang memperkuat saluran air di sekitar rumahnya berhenti sejenak, melihat ke arah desa. Iki durung sing paling parah. Yen hujan ora mandek, banjir iki bakal nggawa tanah, longsor saka bukit. Namun, peringatan itu lagi-lagi tidak dihiraukan oleh warga desa. Sebagian besar dari mereka masih sibuk mengangkut kayu hasil penebangan hutan ke truk besar yang terus keluar masuk desa. Pak Sastro itu lebay. Kalau kita terlalu percaya sama omongannya, nggak ada untungnya, ujar Pak Samin kepada beberapa warga. Sementara itu, Lila terus merasa gelisah. Setiap malam, ia mendengar suara sungai yang semakin bergemuruh, seperti memberi peringatan bahwa bahaya semakin dekat. "Pak, aku takut," katanya saat makan malam bersama keluarga. Pak Sastro menepuk bahu anaknya dengan lembut. "Aku ngerti, Le. Tapi kita sudah melakukan yang terbaik. Sing penting kita tetap siap." Malam itu, hujan turun lebih deras daripada biasanya. Angin bertiup kencang, membuat suara genting yang bergeser terdengar jelas di rumah-rumah warga. Lila tidak bisa tidur, hanya duduk di dekat jendela sambil memandang pohon beringin di kebun mereka. Ia tahu, apa yang akan terjadi bukan lagi soal mimpi atau peringatan dari ular hijau. Semua terasa begitu nyata. Dan di luar sana, alam mulai menunjukkan tanda-tanda amarahnya. Pak Sastro berdiri di beranda rumah, memandang langit yang gelap dan hujan yang terus mengguyur. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa waktu mereka untuk bersiap sudah hampir habis. Ia hanya bisa berharap bahwa sebagian warga akan menyadari bahayanya sebelum semuanya terlambat. Malam itu, hujan tidak lagi sekadar deras. Langit seperti membuka semua cadangan airnya, menumpahkannya ke tanah tanpa henti. Angin bertiup kencang, menerbangkan daun-daun dan dahan pohon. Sungai kecil di tepi desa, yang biasanya tenang berubah, menjadi arus deras yang mengamuk. Di bagian bawah desa, air mulai menggenangi rumah-rumah. Warga yang tadinya tidak percaya dengan peringatan Pak Sastro mulai panik. Suara-suara teriakan terdengar di tengah gemuruh hujan. "Banjir! Air masuk rumah! Cepat keluar!" teriak seorang warga, Bu Mirah, sambil menggendong anak kecil. Pak Lurah dan beberapa orang mencoba mengoordinasi warga agar menyelamatkan barang-barang penting. "Cepat ke tempat yang lebih tinggi. Jangan tinggal di rumah," katanya. Tetapi, suaranya tenggelam oleh gemuruh arus air. Namun, bencana tidak hanya berhenti di situ. Bukit yang mengapit desa, yang sebagian besar hutannya sudah gundul karena penebangan, mulai menunjukkan tanda-tanda bahaya. Tanah di lerengnya mulai retak, dan suara gemeretak keras terdengar di tengah hujan. "Longsor! Tanah longsor dari bukit!" teriak seorang warga yang melihat dari kejauhan. Tanah bercampur bebatuan besar meluncur dengan kecepatan tinggi, menghantam sawah dan jalan desa. Rumah-rumah yang berada di bawah bukit hancur seketika. Warga yang masih berada di rumah-rumah itu berusaha lari, tetapi banyak yang tidak sempat menyelamatkan diri. Di sisi lain desa, rumah Pak Sastro tetap berdiri kokoh. Pohon-pohon yang ditanam di sekitar lahan mereka berfungsi sebagai pelindung alami, menahan air bah dan longsoran tanah. Saluran air yang dibuat Pak Sastro membantu mengalirkan air hujan ke arah sungai, mengurangi genangan di sekitar rumah mereka. Lila berdiri di jendela, matanya terbelalak melihat pemandangan mengerikan di kejauhan. "Pak, lihat itu. Rumah-rumah di bawah desa habis terbawa banjir," katanya dengan suara gemetar. Pak Sastro berdiri di beranda rumah, menatap desa yang kini berubah menjadi genangan air. "Alam ora bakal ngece. Wong sing ora ngerti cara ngrawat, ora bakal bisa slamet," gumamnya pelan, suaranya penuh kesedihan. Pagi, harinya, hujan mulai reda, menyisakan desa yang hancur lebur. Rumah-rumah di bagian bawah desa sudah tidak ada lagi. Beberapa warga yang selamat menangis melihat apa yang tersisa dari tempat tinggal mereka. Pak Lurah,
yang selama ini membela proyek perkebunan sawit, berdiri dengan wajah pucat. Ia menatap bukit yang kini tampak seperti luka besar dengan tanah merah yang menganga. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa saya nggak mendengar peringatan? Bisiknya, lebih kepada dirinya sendiri. Warga yang selamat berkumpul di sekitar rumah Pak Sastro, yang menjadi satu-satunya tempat aman. Mereka melihat pohon-pohon di kebun Pak Sastro yang tetap berdiri kokoh, menjadi tameng bagi keluarganya. Pak Sastro, kami salah. Kami tidak mendengar peringatanmu, kata Pak Lurah dengan suara berat. Pak Sastro menghela napas panjang. Ora, usah njaluk ngapura karo aku, Pak. Wong kudu njaluk ngapura karo alam. Alam iki ora butuh kita. Kita sing butuh alam. Warga mulai menyadari kesalahan mereka. Banyak dari mereka kehilangan segalanya. Rumah, sawah, bahkan anggota keluarga. Namun, mereka tahu bahwa ini adalah akibat dari keserakahan dan ketidakpedulian mereka terhadap alam. Pak Sastro, tolong bantu kami. Bagaimana cara membangun kembali desa ini? Tanya Pak Min, yang rumahnya tersapu banjir. Pak Sastro menatap mereka dengan mata yang penuh empati, tetapi juga tegas. Kita mulai dengan gak ngulang kesalahan sing padha. Alas iki kudu kita jaga. Yen ora, bencana iki bakal terus bali. Di tengah kehancuran, keluarga Pak Sastro menjadi simbol harapan. Pohon-pohon yang mereka tanam menjadi bukti bahwa alam bisa menjadi pelindung jika dihormati. Lila, meskipun masih muda, merasa bahwa mimpi dan pesan ular hijau itu adalah panggilan baginya untuk melindungi desa mereka di masa depan. Di kejauhan, pohon beringin di kebun Pak Sastro berdiri tegak, seolah menjadi saksi bahwa alam selalu memberikan kesempatan kedua. Jika manusia mau belajar dan bertindak, hujan sudah berhenti sepenuhnya, menyisakan desa yang porak-poranda. Sisa-sisa banjir terlihat di mana-mana. Rumah-rumah roboh, jalan-jalan berlumpur, dan ladang yang rusak. Sungai kecil yang dulu tenang kini dipenuhi kayu-kayu tumbang dan serpihan rumah warga. Desa itu seperti luka yang dibiarkan terbuka, mencerminkan amarah alam yang telah melampiaskan kekuatannya. Di rumah Pak Sastro, suasana berbeda. Pohon-pohon di sekitar lahan mereka tetap berdiri kokoh, dan rumah kecil itu tidak mengalami kerusakan berarti. Pak Sastro dan keluarganya sibuk membantu warga yang membutuhkan tempat berlindung. Di kebun belakang, Lila melihat banyak tetangga berkumpul, mata mereka penuh kelelahan dan rasa bersalah. Pagi itu, Pak Lurah mendatangi rumah Pak Sastro. Wajahnya kusut, tanpa sedikit pun sisa kepercayaan diri yang dulu ia miliki. Pak Lurah mengetuk pintu dengan pelan. Pak Sastro, panggilnya dengan suara berat. Pak Sastro keluar, menatap pria itu dengan tatapan yang sulit ditebak. Ayo masuk Pak Lurah. Ada apa? Pak Lurah menarik napas panjang, kemudian menunduk. Saya salah, Sastro. Saya terlalu sibuk mengejar keuntungan sampai lupa menjaga desa ini. Kamu benar. Hutan itu tameng kita. Tanpa itu, kita nggak ada apa-apanya. Pak Sastro mengangguk pelan. Aku ngerti, Pak. Tapi minta maaf aja nggak? Ciugu. Kita kudu berubah. Pak Lurah mengangguk, air mata mulai menetes di pipinya. Aku nggak pantas lagi jadi pemimpin desa ini. Mulai hari ini, aku mundur. Biar ada orang yang lebih pantas dan peduli sama desa ini. Kabar pengunduran diri Pak Lurah menyebar cepat. Warga yang selamat, yang selama ini mengabaikan peringatan, Pak Sastro, satu persatu datang ke rumahnya. Mereka membawa sisa makanan atau hasil kebun sebagai tanda permintaan maaf. Pak Sastro, kami minta maaf. Kami nggak percaya sama peringatanmu. Kalau saja kami dengar, semua ini nggak akan terjadi, ujar Pak Min dengan suara bergetar. Pak Sastro memandang mereka dengan tatapan penuh empati. Wis ora usah terus-terusan disesali. Sing penting saiki, kita ngerti salah kita lan nggak ngulang lagi. Lila, yang berdiri di samping ayahnya, menambahkan, kita semua harus kerja sama mulai sekarang. Nggak ada gunanya nyalahin siapapun. Kita bisa bangun desa ini lagi, tapi harus mulai dengan jaga alam.
warga mulai menyadari bahwa hutan yang selama ini mereka abaikan adalah pelindung sejati desa. Mereka meminta Pak Sastro untuk memimpin upaya pemulihan desa. Bersama Lila, Pak Sastro mulai mengorganisasi warga untuk menanam kembali pohon-pohon yang sudah ditebang. Setiap pagi, warga berkumpul di kebun Pak Sastro untuk mengambil bibit pohon. Mereka menanamnya di lereng bukit yang gundul, di sepanjang sungai, dan di sekitar lahan mereka. Lila menjadi pemimpin muda yang menginspirasi, mengingatkan mereka tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam. Kalau kita nggak mulai sekarang, siapa yang bakal jaga desa ini buat anak cucu kita? Kata Lila saat memimpin penanaman di bukit. Di bawah pohon beringin yang menjadi saksi bisu bencana itu, Pak Sastro berdiri memandang desa. Ia melihat warga yang dulunya sibuk dengan kepentingan masing-masing, kini bekerja bersama menanam pohon dan memperbaiki saluran air. Bu Sarti mendekatinya sambil membawa segelas teh hangat. Pak, akhirnya mereka ngerti ya. Tapi kenapa harus nunggu bencana dulu? Pak Sastro menghela napas panjang. Karepe alam iku ngandani Sarti. Tapi yen wong ora gelem ngrungokke, alam ora bakal ragu ngomong luwih banter. Iki pelajaran sing larang. Epilog. Bab 7. Pak Sastro dan Lila kini menjadi simbol harapan di desa. Warga yang dulunya mengabaikan mereka kini melihat mereka sebagai penjaga alam yang sejati. Desa itu perlahan bangkit, bukan dengan uang dari proyek kayu, tetapi dengan tekad untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Di bawah pohon beringin, Lila berbisik pelan, seolah-olah berbicara kepada ular hijau yang pernah mendatanginya. Terima kasih sudah memperingatkan kami. Kami nggak akan mengulang kesalahan ini lagi. Pohon-pohon baru mulai tumbuh di bukit, menandakan awal yang baru bagi desa itu. Alam, meskipun pernah marah, kini memberi mereka kesempatan kedua. Beberapa bulan setelah bencana besar, desa itu perlahan bangkit dari kehancuran. Rumah-rumah yang hancur mulai dibangun kembali dengan gotong royong. Namun, kali ini, warga desa tidak lagi hanya memikirkan cara membangun lebih cepat, melainkan bagaimana membangun lebih bijaksana. Warga mulai menanam pohon di lahan mereka sendiri. Bibit-bibit pohon trembesi, mahoni, dan bambu dibagikan oleh Pak Sastro kepada setiap keluarga. Di pinggir sungai, pohon-pohon ditanam berjajar untuk mencegah longsor dan meluapnya air di musim hujan. Kalau pohon ini besar nanti, akarnya bakal kuat menahan tanah. Air nggak bakal gampang naik ke rumah lagi. Jelas Pak Sastro kepada sekelompok warga yang sibuk menanam di tepi sungai. Pak Lurah yang baru, seorang pemuda bernama Mas Roni, mendukung penuh usaha ini. Ia bahkan mengusulkan pembangunan sistem irigasi yang lebih baik untuk mengatur aliran air dari bukit ke desa. Dengan bantuan Lila dan kelompok muda desa, mereka membuat saluran air sederhana yang menghubungkan ladang-ladang warga ke sungai kecil. Lila, yang dulu hanya dianggap anak kecil, kini menjadi sosok yang dihormati di desa. Ia dipercaya memimpin kelompok muda yang bertugas menjaga kelestarian hutan dan mengedukasi warga tentang pentingnya menjaga alam. Setiap akhir pekan, Lila bersama teman-temannya mengadakan kegiatan menanam pohon dan membersihkan sisa-sisa kerusakan di bukit. Mereka juga mulai membuat jadwal patroli ke Alas Wening untuk memastikan tidak ada lagi warga yang menebang pohon secara sembarangan. Kalau kita biarkan hutan ini rusak lagi, bencana bakal datang lagi. Kita nggak bisa ulang kesalahan yang sama, kata Lila saat mengajak anak-anak muda desa untuk bergabung dalam kegiatan mereka. Mimpi terakhir Lila tentang ular hijau selalu terngiang di benaknya. Pesan itu jelas dan sederhana. Jagalah alas iki, jagalah uripmu. Baginya, menjaga hutan bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga soal menjaga masa depan desa. Di tengah upaya pembangunan kembali desa, Lila menyadari bahwa pekerjaan ini bukan hanya tugas sementara, melainkan warisan yang harus dijaga terus-menerus. Pak, kalau semua pohon ini sudah besar dan desa kita aman, apa kita masih perlu menjaga hutan? Tanya Lila suatu malam, ketika ia dan Pak Sastro duduk di beranda rumah. Pak Sastro tersenyum bijak. Nduk, menjaga alam itu nggak ada habisnya. Kayak nafas kita.
Kalau berhenti, urip kita juga mandeg. Alas iki nyawane desa iki. Nek alas mati, kita kabeh bakal ikut mati. Warga desa juga mulai menghidupkan kembali tradisi lokal yang hampir terlupakan. Setiap tahun, mereka mengadakan slametan di Alas Wening untuk menghormati alam dan berdoa agar desa tetap dilindungi. Lila sering menjadi pembicara dalam acara tersebut, mengingatkan warga bahwa alam adalah sahabat, bukan sumber keuntungan semata. Bapak, Ibu, kita ini hidup karena alam memberi kita tempat dan makan. Kalau kita nggak bisa jaga alam, siapa yang akan jaga kita? Kata Lila dalam salah satu acara slametan. Beberapa tahun berlalu, dan desa itu kembali hijau. Pohon-pohon yang dulu ditanam oleh warga kini tumbuh besar, memberikan perlindungan alami dari angin dan hujan. Sungai kecil kembali jernih, alirannya tenang membawa kehidupan ke ladang-ladang warga. Lila berdiri di bawah pohon beringin tua di kebun keluarganya, tempat di mana ia pertama kali melihat ular hijau. Ia tersenyum, merasa bangga dengan apa yang telah dicapai desa mereka. Terima kasih sudah memberi kami kesempatan kedua, bisiknya pelan, seolah berbicara kepada ular yang pernah muncul dalam mimpinya. Desa itu kini bukan hanya sekadar tempat or tinggal, tetapi menjadi simbol kearifan lokal yang harmonis dengan alam. Dan Lila, bersama warga desa, telah belajar bahwa menjaga alam adalah menjaga hidup itu sendiri. Terima kasih sudah menonton video di channel ini. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Ya.